Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisis Parohmatunisa dari kelas 2A PGSD dengan NIM 2000159 dari kelompok 7 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Kapten Muhammad Al-Ghani dengan NIM 2006419 dari kelompok 7 kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Karisma Putri dengan NIM 2000438 dari kelompok 7 kelas 2A PGSD. Perkenalkan, nama saya Tiara Hananita, NIM 2002797 dari kelompok 7 kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa kepada ketua kelasnya, Ibu persilahkan. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau semuanya hadir. Nah, sebelum Ibu menjelaskan atau Ibu memaparkan materi untuk hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu hari ini itu kita akan membahas tentang apa? Ya, jikalau ada yang belum tahu, hari ini itu kita akan membahas tema 4, subtema 1 yang berjudul berbagai pekerjaan. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi minggu ini atau materi hari ini, kita akan mengecek semangat kalian semua ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, setelah Ibu memberikan contoh barusan tepuk semangat, mari kita bareng-bareng tepuk semangat biar pagi hari ini belajarnya penuh dengan semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian selanjutnya, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu apa itu pekerjaan? Ya, baik, jikalau belum ada yang tahu, pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pekerjaan ini ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu ada 2. Yang pertama ada pekerjaan yang ada di daratan tinggi dan yang kedua yaitu pekerjaan yang ada di dataran rendah. Nah, Ibu mau bertanya, pekerjaan apa sih yang ada di dataran tinggi? Ya, dataran tinggi yaitu seperti pekerjaan di pegunungan. Yang ada di pegunungan itu seperti petani. Nah, kemudian yang ada di dataran rendah yaitu seperti karyawan. Pekerjaan yang di dataran pantai seperti nelayan dan lain sebagainya. Kemudian di daerah pegunungan atau dataran tinggi ini pekerjaan masyarakatnya itu sebagian besar merupakan sebagai petani. Nah, salah satunya yaitu pekerjaan di daerah perkebunan teh. Pekerjaan di perkebunan teh itu menjadi seorang petani teh. Teh itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Tanaman teh ini juga banyak sekali manfaatnya.
Salah satunya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan minuman dan juga dapat berguna untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi erosi. Tanaman teh ini juga dapat tumbuh di daerah pegunungan yang berudara sejuk dengan ketinggian kurang lebih antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Nah, siapa yang mau membacakan cerita tersebut? Kalau ada yang mau, silakan acukan tangannya ya. Nah, baik, jika tidak ada yang mau membacakan teks cerita tentang tempat hidup tanaman teh, kita bacakan bareng-bareng ya. Kita simak cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh itu tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 Celcius sampai 25 Celcius. Nah, suhu tersebut harus cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh itu tidak tahan lama terhadap kekeringan. Curah hujan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga pengakaran tanaman teh. Di Indonesia ini, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan, baik itu di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya itu sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain ada Ciwidey, Bogor, Brebes, Wonosobo, dan juga Malang. Nah, adapun perkebunan teh yang ada di Pulau Sumatera, yang pertama ada di Simalungun, Sumatera Utara, dan yang kedua ada di Kerinci, di Jambi. Nah, untuk pohon teh itu juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain tanaman teh itu berfungsi untuk minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungannya. Nah, sekarang Ibu ada tugas, tetapi tugasnya itu berkelompok. Sekarang Ibu akan ngebagi kelompoknya. Ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu ada Susi, ada Jahara, ada Pramesti, ada Andri, ada Jejen. Untuk kelompok 2 ada Tiara, ada Silpi, ada Ken-Ken, ada Rifki, dan yang terakhir ada Agus. Kelompok 3 yaitu ada Vina, ada Rahma, ada Ima, ada Arifin, ada Dada. Nah, setelah Ibu barusan membagikan kelompoknya, silahkan untuk semua kelompoknya berdiskusi untuk mengerjakan apa yang telah Ibu berikan. Nah, setelah Ibu ngasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan tugas tadi, silakan kepada setiap kelompoknya untuk memaparkan apa yang telah kalian diskusikan. Nah, setelah kalian semua tadi memaparkan hasil diskusinya, kita akan bahas satu persatu pertanyaannya.
Yang pertama pertanyaannya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, jawabannya yaitu tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 14 sampai 25 Celcius. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar tanaman teh itu dapat bermanfaat untuk menahan erosi? Jawabannya yaitu tanaman teh dapat menahan erosi jika ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih yang terjadi jika tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya yaitu maka akan menyebabkan kelestarian tanaman teh menjadi terganggu. Kemudian juga harga teh akan meningkat dan menyebabkan tanaman teh akan sulit ditemui. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apa yang sebaiknya dilakukan petani agar tanaman teh tetap bertahan? Yang harus dilakukan oleh seorang petani yaitu dengan menanam bibit teh jika sudah banyak yang menua, dan juga petani harus menjaga kesuburannya. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa yang akan kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tersebut tetap subur? Yaitu dengan cara kita perlu memberikan pupuk dan merawatnya dengan baik. Kita tepuk tangan ya buat kalian semua. Nah, materi selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang proses pembuatan minuman yang sering kita minum, yaitu teh. Minuman sehari-hari yang sering kita minum yaitu teh ya. Yang pertama prosesnya itu teh itu ditanam di dataran tinggi dengan suhu sekitar 15 sampai 25 Celcius. Nah, tanaman teh ini juga harus memiliki tanah yang cukup lembab, karena tanaman teh ini tidak bisa ditanam di tanah yang suhunya tinggi ataupun di tanah yang sering kekeringan. Jadi tanaman teh ini harus ditanam di pegunungan yang curah hujannya itu cukup lebat gitu. Kemudian yang kedua yaitu memetik teh. Nah, memetik teh ini biasanya dilakukan oleh para petani, yang biasanya para petani itu berasal dari orang-orang sekitar yang ada di kebun tersebut. Jadi biasanya pegawai petani ini rumahnya itu berada di sekitar kebun teh tersebut, berasal dari warga tersebut juga gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menyortir teh. Jadi sebelum teh menjadi minuman yang bisa layak minum, teh itu perlu disortir terlebih dahulu. Nah, kenapa sih harus disortir? Karena kan tidak semua tanaman itu bagus. Jadi kualitasnya itu ada berbeda-beda, ada yang layak dikonsumsi dan juga ada yang tidak layak dikonsumsi. Yang terakhir yaitu ada pengemasan teh. Kenapa sih teh itu harus dikemas? Supaya tanaman teh ini menarik buat pelanggan gitu, menarik buat pembeli agar membeli minuman teh ini gitu. Setelah Ibu memaparkan dan menjelaskan pematerian dari awal sampai akhir, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini? Ya, baik, jika semuanya sudah paham, alhamdulillah, terima kasih telah memerhatikan dan juga mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi kita bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap tanaman yang kita konsumsi itu harus dijaga kelestariannya.
Begitu pula juga dengan tanaman teh ini. Tanaman dan tanah merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Apabila penggunaan sumber daya alam itu berlebihan, maka akan merugikan kita semua. Nah, sebelum kita pulang untuk mengetes atau mengecek pemahaman sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, Ibu ada lembar evaluasi. Silakan untuk diisi ya. Bagaimana, apakah lembar evaluasinya itu sudah selesai dikerjakan? Ya, alhamdulillah jika sudah ya. Jikalau sudah, silakan untuk mengumpulkan lembar evaluasinya di meja Ibu untuk disimpan dengan rapih ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dan telah selesai dilaksanakan. Maka dari itu, Ibu mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada penyampaian yang kurang jelas untuk disampaikan kepada kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM untuk memimpin doanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Maka dari itu, Ibu ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.